Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Agustina Rahmawati dengan NPM 21150610009. Di sini saya memiliki tugas Internet of Things atau IoT pada kelas C, di mana di sini saya mendapatkan tugas Blink sensor suhu, di mana di dalam tugas itu saya disuruh untuk membuat video di-upload di YouTube mengenai penjelasan bagaimana implementasi pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan Node MCU dan Blink. Dan hasil analisa data pengukuran yang diambil minimal selama 4 jam. Pastikan sistem yang Anda buat memiliki fitur notifikasi dalam bentuk teks pada Bing dan notifikasi lampu LED yang menyala apabila parameter suhu dan kelembapan tidak normal. Eh, di sini saya sudah memiliki Blink di mana sebelumnya kita login terlebih dahulu. Jika belum ada, kita mendaftarkan seperti biasa pada dashboard IoT Agustin yang dimana saya sudah 5 jam, dimana saya eh, pertama kali untuk run yaitu pada jam 4:51 PM atau jam 4 sore, di mana suhu pertamanya itu berada pada 33,30 derajat Celcius. Kemudian pada suhu terakhir ini, pada jam 9:37 PM, ke 9 malam, sampai 10, di sini suhu saya turun dari suhu awal itu 33,30 derajat Celcius. Di sini jadi 32,30 derajat Celcius. Kemudian di sini terdapat kelembapan, grafik kelembapannya, di mana pada saat awal grafik kelembapannya itu 74, kemudian terakhir ada di 78, yang artinya kelembapannya cukup tinggi. Kemudian di sini terdapat tampilan eh, tiga tampilan berbeda untuk menampilkan kelembapan dan suhu, di mana di sini terdapat eh, persamaan, hanya perbedaan tampilan saja. Kemudian di sini terdapat LED, di mana saya memiliki dua LED. Pada LED pertama ini adalah untuk suhu dan LED yang kedua ini adalah untuk kelembapan. Di sini LED saya untuk yang kelembapan hidup karena saya pada pengkondisian kelembapan saya atur 70, sedangkan di sini kelembapan saya 78. Artinya kelembapan saya di sini kondisinya kelembapan tidak normal. Sedangkan suhu saya atur menjadi 34, di mana suhu aslinya di sini 32,30, yang hasilnya kondisi suhu saya adalah kondisi suhu ruangan di sini adalah suhunya normal. Sehingga lampu LED-nya mati. Di sini saya akan menunjukkan sketch atau codingannya. Nah, di sini terdapat define untuk menyambungkan Arduino IDE pada Blink. Di sini terdapat template name saya. Kemudian terdapat library, di mana library ini dapat library ESP, kemudian library Blink dan library DHT. Kemudian di sini terdapat Blink Out Token, lalu di sini terdapat karakter, password, dan SSID. Kemudian di sini terdapat define untuk DHT-nya saya di D4, kemudian terdapat DHT type-nya, saya memilih DHT11. Kemudian di sini dua LED saya memasukkannya pada D0 dan D1. Kemudian di sini terdapat boolean, yaitu boolean LED state dan suhu, boolean LED state, suhu dan kelembapan, di mana value-nya adalah low.
Kemudian di sini terdapat DHT, DHT pin dan DHT type. Lalu di sini terdapat blink timer untuk mengatur timernya. Lalu di sini ada flash setup di mana di sini terdapat serial 3 begin. Kemudian di sini terdapat pin mode-nya di mana LED 1 adalah output-nya, kemudian LED 2 adalah output-nya. Kemudian ini digital write-nya untuk LED di blink. Di mana LED 1 adalah LED state suhu, kemudian LED 2 merupakan LED state kelembapan. Di sini ada blink gain, ada out, SSD, password, blink float, dan 80. Kemudian ada DHT gain, lalu terdapat timernya. Kemudian di sini ada void loop, di mana void loop-nya terdapat blink run dan blink timer. Lalu di sini terdapat void sensor, di mana float untuk humidity atau kelembapan. Kemudian di sini terdapat float temperatur, di mana ini untuk temperaturnya. Kemudian di sini ada pengkondisian is nan untuk H dan is nan untuk T, di mana serial pin-nya akan uh, mencetak fail to read from DHT sensor. Kemudian di sini terdapat link virtual void-nya, di mana di sini terdapat V7. Ini merupakan temperatur atau suhunya. Kemudian V8 di sini adalah humidity-nya atau kelembapannya. Kemudian di sini ada V2 dan V5. Ini adalah untuk LED pada blink, di mana LED state-nya, LED state suhunya itu V2, kemudian LED state kelembapannya itu V5. Kemudian ini adalah serial print untuk suhu dan kelembapan yang akan tampil pada serial monitor. Kemudian di sini ada pengkondisian di mana humidity atau kelembapannya lebih dari 70, lalu suhunya lebih dari 34, maka notifikasinya akan mengeluarkan suhu panas. Kemudian untuk eh, kelembapannya, maka kelembapannya tidak normal. Di sini jika eh, jika melewati yang sudah ditentukan, yaitu kelembapannya lebih dari 70 dan temperaturnya lebih dari 34, maka lampu LED-nya akan hidup semua. Di sini lampu LED akan menyesuaikan pengkondisian, di mana jika lebih dari yang sudah ditentukan, maka LED-nya akan hidup. Namun, jika salah satu atau semuanya dalam keadaan normal, maka LED-nya akan mati, seperti pada pengkondisian else if ini. Jika humidity kurang dari 70 dan temperatur kurang dari 34, maka LED akan membaca bahwa suhu tersebut adalah normal dan kelembapan tersebut adalah normal, sehingga LED-nya akan mati. Kemudian jika hanya humidity-nya atau kelembapannya lebih dari 70, maka yang outputnya akan keluar suhunya normal dan LED-nya mati untuk LED suhu. Namun untuk kelembapan, jika lebih dari 70, maka kelembapannya maka tidak normal. Sehingga LED-nya hidup. Di mana di sini untuk LED state-nya low dan high. Low untuk suhu, high untuk kelembapan. Kemudian di sini terdapat else if untuk temperatur jika lebih dari 34, di mana jika temperatur lebih dari 34, maka notifikasi akan melakukan suhu panas, sehingga LED akan hidup. Namun kebalikannya, jika kelembapannya normal, maka LED-nya akan mati. Sama seperti LED pada blink. Di sini saya akan memperlihatkan pada serial monitor. Di sini terdapat suhu dan keadaan sekarang real time-nya adalah 32,30 dan kelembapannya adalah 76. Kemudian ini di blink, kelembapannya lebih dari 70 sehingga LED-nya akan hidup. Namun berbanding terbalik, suhunya ini normal sehingga LED-nya mati. Di sini suhunya
sama dari 948 hingga 948,50. Suhunya masih sama dan harapannya juga masih sama. Coba kita lihat di 6 hour. Di sini untuk untuk kelembapan tertingginya ada pada jam 9.34, yaitu kelembapannya adalah 83. Kemudian untuk suhu tertingginya adalah pada jam 5.22, yaitu suhunya ada di 34,43. Nah, di sini jika kita ingin kelembapannya LED pada kelembapan ini mati, maka kita harus mengatur pada di codingan ini. Sebenarnya bisa saja kita pada alatnya ini, DHT ini kita genggam. Namun setelah saya coba lumayan lama, dia tetap turun, tapi lumayan lama untuk menurunkan kelembapannya. Ini dia naik, kita coba lepas dari genggaman, dia menurun sedikit demi sedikit. Nah, dapat lihat kelembapannya sedikit demi sedikit menurun. Namun kelembapannya masih tidak normal. Nah, di sini suhunya ada di 34,20 derajat Celcius, sehingga LED-nya ini hidup. Karena tadi saya menyetelnya jika suhunya berada paling tinggi adalah di 34. Di sini kelembapannya terus turun. Untuk mencapai 70 lumayan lama, sehingga coba kita atur aja dari codingannya. Kita atur menjadi 75. Sini kita langsung upload aja. Baiklah, uploadannya sudah selesai, maka di sini saya atur humidity-nya atau kelembapannya 75. Kita lihat. Nah, di sini kelembapannya berada di keadaan normal. Dan di LED ini mati. Sehingga keadaan suhu dan kelembapannya normal. Jika kita ingin LED pada breadboard ini hidup, maka kita akan mengaturnya dari sensor DHT ini. Bisa kita tekan sampai lampunya hidup. Nah, di sini yang hidup hanya untuk kelembapan. Dan kita lihat suhu, kita tunggu untuk suhu. Nah, di sini suhu juga hidup dua-duanya karena eh, kondisinya melebihi dari ambang batas normalnya. Sehingga LED-nya semuanya hidup. Untuk menunggu pada kondisi normal kembali, kita akan menunggu. Mungkin itu waktu cukup lama, sehingga kita akan beralih ke Blink Mobile terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan
menggunakan sensor DHT11 yang dihubungkan ke node MCU. Lalu di sini terdapat saya menggunakan breadboard di mana di dalamnya terdapat dua lampu LED dan dua kabel jumper, lalu satu lagi kabel jumper untuk dihubungkan ke ground. Nah, di sini saya menggunakan node MCU versi kedua. Lalu di sini untuk menghubungkan ke laptop saya menggunakan kabel USB. Baiklah, di sini sudah terdapat Blink Mobile yang dimana di sini keadaan kelembapan dan suhunya sama seperti pada serial monitor dan pada Blink di web. Nah, keadaan ini pada mobile dan web sama karena saya memasukkan satu akun dan kemudian data-datanya tersinkronisasi. Sehingga di sini pada nilai pada kelembapan dan suhunya sama. Di sini pada Blink Mobile kelembapannya 76 dan suhunya itu ada di 32,80 derajat Celcius. Kemudian di sini grafiknya ini untuk grafik mobile dan ini untuk grafik pada web Blinknya, dimana pada grafik mobile bisa kita geser-geser untuk melihat waktunya. Dan di sini untuk grafik pada websitenya, di sini hanya kelihatan sedikit, tidak terlalu jelas, namun hasilnya juga mendapat terlihat hasil yang dimiliki oleh mobile dan web ini sama grafiknya. Kemudian ini untuk suhu, grafik yang suhu. Kemudian di sini terdapat kondisi kelembapan yang normal yaitu 74, dimana pada codingannya tadi saya mengaturnya untuk kelembapan paling tinggi itu 75, sehingga kondisinya normal. Jika lebih dari 75 maka di sini nanti ada kelembapan tidak normal. Di sini juga suhunya saya mengatur paling tinggi itu 34, sehingga kalau melewati 34 itu maka keadaan suhunya sudah tidak normal kembali. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.